Ya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya sedang mengenal diri. Nama saya Fatih Akuri Zafran dengan PM 240648694, yang dimana pada hari ini saya akan membahas tentang koneksi radial pada insulated cylindrical water heater dengan tiga lapis material. Jadi di sini saya mengambil eh, komponen, yaitu mungkin tidak asing ya untuk didengar, yaitu water heater seperti yang biasanya dipakai di rumah tangga. Seperti itu. Dan pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai eh, komponen ini dengan tujuan menjelaskan dan menggambarkan lebih lanjut mengenai materi dari konduksi radial ya yang ada di kelas perpindahan kalor. Nah, next, selanjutnya, eh, konsep dari heat transfer sendiri kan sudah pernah saya jelaskan sebelumnya dari video-video yang lainnya, bahwasannya yaitu terjadi perpindahan panas dari dalam eh, tangki sebuah tangki water heater tersebut menuju ke lingkungan luar karena air di dalam tangki tersebut memiliki temperatur yang lebih tinggi. Ya, jadi emang konsep heat transfer itu kan terjadi dikarenakan adanya perbedaan dari temperatur ya, dari rendah ke tinggi maupun dari tinggi ke rendah gitu. Dan di sini eh, pada materi ini kan saya akan berfokus tentang definisi dari fokus tentang dari radiasi. Maksud saya adalah radial heat transfer, yang dimana perpindahan panas radial ini merupakan perpindahan proses transfer kalor pada benda berbentuk silinder atau bisa disebut bola sih, di mana aliran panas berlangsung mengikuti arah radial, yaitu dari bagian pusat menuju permukaan luar atau sebaliknya, dengan luas area perpindahan panas yang berubah-ubah seiring perubahannya radius gitu. Nah, jadi eh, yang membedakan materi ini, konduksi radial dengan sebelumnya yaitu plane wall, itu dari bentuknya. Dan dari bentuknya itu sangat terlihat ya bosnya, kalau misalnya plane wall tadi kan sebelumnya lebih cenderung memiliki benda yang material yang berbentuk persegi panjang atau kotak ya, one dimensional. Tapi kalau ini dia berbentuk radial atau bola gitu, silinder, yang dimana yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Nah, dengan rumus awal juga sebenarnya sama, yaitu eh, heat transfer rate Q sama dengan perbedaan panasnya berapa, delta T-nya, per R totalnya gitu, total resistance yang dihasilkan dari si thermal resistance itu gitu. Nah, tapi ya di sini yang membedakan adalah di R totalnya. Jadi, kenapa R total ini bisa ada? Karena dari rumus radialnya di sini, eh, pada radial itu sangat melibatkan yang namanya radius kan. Nah, radius itu eh, ketika diturunkan menghasilkan lan. Jadi, em, makanya rumusnya itu sebenarnya awalnya itu sama saja dengan plane wall. Tapi bedanya kalau misalkan plane wall kan R totalnya bukan ini ya. R totalnya cenderung simple banget ya. Cuman apa namanya, L dikali area dan lain-lain gitu. Nah, kalau ini bedanya apa? Bedanya di sini doang, di radiusnya. Jadi rumusnya adalah 2pi KL, eh, temperatur yang besar dikurang temperatur kecil, dan per ln eh, radius 2 dikurang radius 1 misalkan. Nah, ini bisa dilihat juga nih di bawah kanan, di situ ada rumusnya juga ya. Ini rumus asalnya, dan ya, ini hasil dari diacak-acak rumusnya gitu. Nah, di sini aplikasi real yang saya ambil kan tadi kan saya udah bilang ya bahwasannya saya mengambil eh, komponen dari water heater silinder gitu, yang merupakan perangkat panas yang digunakan untuk maaf perangkat yang digunakan untuk memanaskan dan menyimpan air panas pada temperatur tertentu dalam waktu lama. Nah, sistem ini kebanyakan yang digunakan pada rumah-rumah tangga, dan fungsinya itu kurang lebih eh, ya bener ya apa yang saya bilang, bahwasanya untuk memanaskan dan menyimpan air, dan sistem ini banyak digunakan untuk rumah tangga. Dan tujuan analisis di sini adalah untuk
untuk menganalisis distribusi temperatur pada setiap lapisannya, menghitung laju perpindahan panas secara radial, lalu memahami peran tiap material dalam mengurangi heat loss. Juga saya juga ingin menganalisa tentang profil skematiknya dari resistance maupun per pressure dropnya seperti itu. Dan untuk spesifikasinya di sini yang saya pilih adalah bahwasanya komponen ini itu biasanya dioperasikan pada suhu 80 sampai 100 Celcius gitu. Dan dia ini tentunya berbentuk silinder dan mempunyai material yang cukup kecil dari thickness-nya. Kenapa? Karena ya bisa dilihat sendiri bahwasannya water heater di sini memang mungkin berukuran tuh rata-rata di bawah 1 meter ya. Jadi bisa dipastikan ini bukan tangki sekelas industri atau gimana. Ini bahan yang cenderung dikomersialkan untuk orang-orang ya, water heater. Jadi barangnya sangat kecil dan pastinya mempunyai thickness yang cukup kecil gitu. Dan karena ini bentuknya tangki silinder, perpindahan panas terjadi secara konduksi radial atau radial heat conduction. Nah, di sini adalah materi. Ini di sini kita mau breakdown dulu material yang di apa namanya digunakan commonly atau biasanya eh, yang ada di water heater rumah-rumah. Yang pertama, jadi kan di dalamnya itu kan ada fluid air panas ya di dalam tangkinya itu. Dan apa namanya? Inner yang paling dalam. Jadi kayak setelah lapisan dari fluida panas itu ada stainless steel 304. Nah, lalu ada air gap atau bahan insulationnya di sini namanya air gap. Lalu ada stainless steel 201. Nah, sebenarnya di sini kenapa saya menggunakan material ini? Karena saya sudah mencari dari Google, dari apa namanya market bahwasannya stainless steel 304 dan stainless steel 201 mempunyai fungsi yang berbeda gitu. Jadi stainless steel 304 itu merupakan bahan yang jenis bahan yang eh, sangat mempunyai apa namanya ketahanan yang dia yang apa ya yang cocok untuk lingkungan dari panasnya itu gitu. Sementara stainless steel 201 itu biasanya digunakan dari luaran dari suatu water heater gitu karena tujuannya berbeda dengan stainless steel 304 dan kalau misalnya air gap tentu saja tujuannya yaitu sebagai bahan insulasinya ya karena di situ bisa dilihat juga mempunyai konduktivitas termal yang cukup kecil gitu dan setelah saya lihat juga sebenarnya di sini konduktivitas termal dari stainless steel 304 dan 201 itu mirip-mirip ya sebenarnya kayak dalam range 13 sampai 16 W per M Kelvin gitu. Oke, di sini next kita breakdown ya materialnya. Yang dimana di sini saya sudah menyiapkan skematik diagram juga berupa urutan-urutannya. Yang dimana dalamnya itu air panas dan layer keduanya itu atau lapisan pertama yang melindungi air panas disebut yaitu stainless steel 304. Lalu untuk midnya itu ada air gap insulations dengan eh, konduktivitas termal yang tersedia sekian dan juga stainless steel 201 sebagai outer body atau body paling luarnya seperti itu. Dan saya memberikan asumsi bahwasannya air panas yang ada di dalam tangki tersebut, dalam water heater tersebut mempunyai panas sekitar 80 sampai 100 Celcius, tapi di sini saya memilih eh, angka 80 Celcius dan yang luarannya itu setelah dia nanti tereduksi panasnya menjadi 23 Celcius atau yang bisa dibilang batas aman yang bisa dikurangi dan diperkomersialkan lah untuk kebutuhan rumah tangga seperti itu. Karena ini kan suhunya suhu aman ya. Next, nah di sini saya juga membuat skematik diagramnya dalam bentuk sebuah tulisan. Maaf kalau agak jelek, ini mana eh, iya, tadi saya kan udah menyentuhkan tentang radius ya. Di sini radius dari air panasnya itu atau paling tengahnya itu sekitar 0,04 meter. Lalu stainless steel 304-nya itu 0,05. Lalu air gap itu 0,09 dan stainless steelnya itu 0,1 meter. Nah, di sini eh,
diimplementasikan dalam sebuah gambaran seperti ini gitu untuk skematiknya. Dan di sini untuk R2-nya itu maksudnya kenapa ditambah-tambah? Karena eh, tentu saja radius itu kan emang diukur dari titik tengah ya. Jadi memang harus ditambah gitu. Radius R2-nya itu sama dengan R2 yang eh, apa namanya yang layer yang menyelimuti fluida ditambah fluidanya gitu, radius dari fluidanya gitu. Jadi R2 tambah R1 sama dengan 0,09 dan seterusnya. R3, R2, R1 sama dengan 0,18 dan R4 yang terakhir itu jarak dari ujung sampai ke radius tengahnya itu sekitar 0,28. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada thermal resistance, schematic thermal resistance yang dimana ya, jadi caranya cukup simpel ya. Maksudnya konsepnya mirip-mirip seperti plan wall yang dimana di perbatasan antara antara lapisan dari apa stainless steel 304 dan fluida panas di situ kita representasikan sebagai R2 per R1-nya gitu. Dan kita masukkan saja ke rumusnya. Ln R2 per R1 per 2pi L K steel. K steel itu maksudnya konduktivitas thermal dari steel 304. Dan L di sini, oh ya saya lupa menjelaskan tentang L. Jadi L ini tuh kalau misalkan di Planwall ya, L itu bisa direpresentasikan sebagai thickness. Tapi kalau misalkan di radial ini, tentang radial ini, L di sini tuh sebagai panjang pipanya gitu, panjang dari atas sampai bawah di sini nih. Mungkin semoga kursor saya terlihat ya di atas sini ke bawah sini gitu. Nah, next, jadi L-nya saya rata-rata ya satu ya, maksudnya bahkan mungkin di bawah satu gitu, tapi agar angkanya mudah saya asumsikan satu saja gitu. Nah, Ln satu, terus habis itu ada 2pi ya. 2pi itu ya rumus lingkaran biasa dan len per R2 per R1 yang sudah saya bilang tadi. Dan di perbatasan dari antara lapisan dari insulation gap dan juga stainless steel itu R3 per R2 dan yang terakhir itu perbatasan antara stainless steel 201 atau outernya dengan insulation gap itu R4 per R3 gitu. Dan disinilah skematik semangat thermalnya. Nah, oke, lanjut. Jadi dengan rumus awal yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, bahwasanya memang semua itu sama saja ya untuk konduksi ini cukup mudah. Dan bedanya itu cuma di air totalnya. Yang di air totalnya itu kalau misalnya ditotalkan mendapatkan hasil yang sekian gitu. Kita mulai dulu dari R steel. Jadi kita input dulu ya data-datanya. R2-nya itu bukan R2 yang di sini nih 0,05, tapi yang sudah ditambahkan dengan 0,05 dan 0,04. Jadi kita dapat 0,09 per 0,04 per 2pi 1 dikali 16. 16 dari konductivitas thermal yang tersedia gitu. Kita mendapatkan hasil sekitar 0,0807 K per W. Dan begitu juga dengan resistance dari air insulation gaps eh, ini mana kita dapat 4,41 K per W ya. Eh, Sangat jauh signifikan gitu. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kita lanjut dulu. Nah, nextnya kita bahas tentang air steel atau resistance steel dari 201 yang tinggal input aja ke rumusnya. Ln 0,28 atau jarak dari R4, radius dari terluar sampai ke tengah, per dari R3 gitu. 0,18 per 2pi dikali 1 dikali 17. Menghasilkan angka sekitar 0,00414 kW. K per W. Dan ketika kita menjumlahkan semua, oh iya by the way, untuk radial ini ya, itu tidak ada, eh, setelah saya cari tahu tuh dan tanya-tanya ke teman saya, tidak ada yang namanya konsep paralelnya. Jadi ya emang konsepnya seperti seri, jadi hanya ditemukan jawaban akhirnya dan dijumlahkan saja langsung semuanya. Dan kita dapat hasil total resistance-nya adalah 4,42221 K per W. Oke. Nah, di sini ketika kita sudah dapat ya, ini akan sangat mudah. Kenapa? Karena kita tinggal input aja ke rumus awalnya, yaitu delta T-nya sekitar TSS1 dikurang TS4, 80 dikurang 23, dan itu masih dalam bentuk Celcius ya, by the way. Dan ketika kita kurangkan menjadi 57 Celcius, dan kita ubah ke Kelvin, sekitar 330,15 Kelvin.
dari hasil 57 Celcius tadi. Kenapa sih kok bisa dan kenapa saya memutuskan untuk mengubahnya dari Celsius ke Kelvin? Karena bisa dilihat ya itu lambang dari apa namanya? Lambang dari resistance itu kan dia K per W ya di sini. Jadi karena dia K/W, Kelvin per W-nya jadi harus di pembaginya itu juga harus Kelvin juga gitu. Jadi ketika dibagi nanti disederhanakan Q-nya itu nanti kan bentuknya satuan Q itu kan W ya. Jadi nanti tinggal dicoret aja K-nya dan kita dapat hasil Q-nya sekitar 74,657 Q itu adalah heat transfer rate ya by the way. Gitu. Nah, di sini kita masuk ke temperature drop. Nah, di sini bisa dilihat gambarannya secara lebih jelas ya, bahwasanya ketika kita sudah dapat Q-nya akan mudah sekali dapat delta T eh, yang ada di setiap material gitu. Perubahan temperaturnya berapa gitu. Bisa dilihat di sini yang bahwasannya temperatur dari steel itu sekitar 0,602 Kelvin dan perbedaan temperatur dari insulation gap itu sangat jauh ya 329,23737 Kelvin dan yang terakhir itu eh, perbedaan temperatur dari steel 201 sekitar 0,3090 gitu. Nah, di sini bisa dilihat juga ya, saya membuat profil dari temperature dropnya itu kayak awalnya dia dari 80 Celcius menjadi 23 Celcius itu bisa dilihat ya di situ bahwasannya eh, temperaturnya itu turun signifikan ketika dia ada di eh, insulation gap. Tapi ketika dia ada di steel 304 maupun 201 itu cenderung kecil ya. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini dari perhitungannya saja perbedaan temperaturnya memang sangat kecil gitu yang terjadi dan sangat-sangat dipengaruhi dengan insulation gap. Kenapa? Karena insulation gap tadi kan punya konduktivitas thermal yang cukup kecil ya. Jadi dia dapat apa ya istilahnya? Yang namanya bahan insulation tidak dapat merambatkan panas gitu. Jadi panasnya hilang bertemu dengan bahan insulation seperti itu. Nah, di sini eh, ya oke. Ya, ini sama saja slide-nya, tapi di sini ada gambar skematiknya yang lebih jelas ya. Gitu. Jadi penurunannya bakal jauh lebih apa ya? Bakal jauh lebih terlihat lah ketika di insulation gap ini. Sementara yang eh, stainless steel itu cenderung ya sedikit saja turun. Gitu. Nah, mungkin saya juga mau summarize di pada materi kali ini yang dimana ketebalan insulasi itu memiliki pengaruh signifikan terhadap heat transfer rate system. Semakin tebal insulasi, semakin besar juga thermal resistance dan semakin kecil panas yang hilang gitu. Nah, ini benar banget eh, apa yang kita dapatkan pada materi ini bahwasanya ketebalan itu memang sangat-sangat punya pengaruh yang gede gitu untuk heat transfer system ini. Jadi kalau misalkan nih kita balik lagi ke mungkin ke sini ya di awal tadi gitu. Nah, di sini. Mungkin kalau misalkan stainless steelnya di sini punya saya apa namanya ya tambahkan gitu radiusnya jauh lebih besar daripada air gap mungkin bisa berefek eh, apa namanya terjadinya seperti itu. Oke. Jadi ya kita lanjut saja. Yang kedua, lapisan dengan konduktivitas thermal paling kecil, air gap mendominasi total thermal resistance system. Ya, seperti yang sudah digambarkan tadi ya, karena mempunyai konduktivitas yang lebih kecil dan juga apa namanya dikarenakan hal tersebut lah, jadi terlihat sangat jelas gitu dia berbahan insulasi dan mampu
tidak mampu merambatkan panas gitu. Dan lalu penurunan temperaturnya terbesar terjadi pada lapisan insulasi, sedangkan lapisan stainless steel hanya mengalami penurunan temperatur yang sangat kecil. Itu benar sekali. Dan dalam kondisi steady state, laju perpindahan panas Q bernilai konstan pada setiap lapisan materialnya. Lalu juga meskipun stainless steel memiliki konduktivitas thermal yang cukup tinggi, pengaruhnya terhadap total heat loss relatif kecil. Benar sekali. Dan juga yang terakhir itu bisa multi-layer pada water heater efektif menjaga permukaan luar tetap dingin dibandingkan suhu air di dalam tangki. Gitu. Karena memang difokuskan untuk bahan komersial ya. Nah, oke, saya mungkin sudah teringat kembali ya tentang ketebalan insulasi ini. Jadi, eh, maksudnya gini, semakin tebal ya insulasinya, itu tuh bakal mempengaruhi secara signifikan eh, terhadap heat transfer rate sistemnya gitu. Jadi, semakin tebal insulasinya, itu semakin besar juga thermal resistance-nya. Jadi, semakin gede juga possible untuk panasnya itu akan tertahan dalam si komponen ini. Yang dimana di sini bisa dikatakan ya barangnya bagus, jadi bisa menyimpan panas dengan tahan lama dan jadinya panas tuh gak gampang ngerambat ke lingkungan luar gitu. Dan di sini kalau misalkan nih kita apa namanya ya lebih besarkan lagi eh apa namanya radius dari apa namanya air gapnya gitu. Mungkin ini kan 0,09 ya. Kita gedekan lagi jadi 1,09 misalkan. Itu akan berpengaruh sangat signifikan dan mempunyai
Q atau heat transfer rate yang sangat kecil. Kenapa? Karena panas gak bakal bisa keluar gitu. Karena insulation gapnya itu punya apa namanya ketebalan yang besar gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak banget kesalahan kata yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.